Mas Radit, bagus, penasaran dengan minat dan bakat nih. Kan teman-teman Pontianak ya, teman-teman Pontianak ini taunya Mas Radit punya radio, bawa acara. Kok bisa sih Mas seorang Radit ini menyukai hal-hal berbau entertain? Jadi diri Anda jatuh di entertain sebagai seorang pembawa acara, sebagai penyiar. Bagaimana ceritanya? Balik lagi semuanya kepada peribahasa, apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Nah, itulah. Saya ditanamkan dari kecil, bukan ditanamkan, tapi saya menanamkan itu. Saya ditanamkan oleh orang tua saya. Ya. Tapi saya menanamkan, menyemai itu pada diri saya. Iya betul. Saya melihat orang tua saya jujur, motivator saya dalam hidup bukan artis, bukan public speaker, Ya. bukan motivator luar lah gitu ya, atau siapapun itu. Tapi saya selalu bilang motivator kita itu tidak jauh-jauh, ada di depan mata kita, orang tua. Basicnya keluarga Mas Radit ini apa, memang di keluarganya itu rata-rata semuanya itu pandai bicara gitu depan publik maupun di keluarga gitu, ruang lingkup kecil dulu lah. Kalau keluarga kecil saya ya dari bapak gitu ya sampai ke anak-anaknya ini, kalau saya itu guru, mama guru, bapak juga guru. Jadi makanya kami tuh selalu melihat itu. Jadi kami diajarkan di rumah caranya bertata krama, cara berbicara misalnya menghadapi orang tua, dan bahkan kami selalu ditanamkan kayak gini, jangan pernah pengen tahu apa yang dibicarakan orang. Nah, jangan pernah mau ambil tahu urusan orang. Jangan mau tahu, jangan ambil tahu, dan tidak harus tahu. Saya ini mau ambil tahu sebenarnya nggak boleh gitu kan. Jadi sebenarnya Nggak boleh ini nih. Jadi dalam artian izin pamit. Nah, itu dalam artian urusan pribadi. Misalnya ada orang tua sedang ngumpul dengan orang tua. Iya. Kita sebagai anak itu nggak boleh nimbrung di situ, karena itu pembicaraan orang tua. Karena kita sekarang udah, mungkin waktu kecil kita nggak paham dengan hal itu. Iya, Mungkin hanya mungkin menghargai misalnya tata krama. Tapi kalau sekarang sebenarnya begini, topik ketika orang tua berkumpul dengan orang tua itu kan beda dengan anak. Pembicaraan Ya kan? hal apa yang dibicarakan kan? Kadang ada beberapa senggolan itu mungkin yang tidak kita pahami gitu. Perlu pemahaman khusus. Nah, dan jadi ya itu, dan orang tua kita juga tidak bisa membatasi teman-temannya saat berkunjung kan, saat berbicara apa segala macam, tapi bagaimana cara kita memposisikan diri sebagai anak di situ. Memang sih kalau permasalahan membahas tentang orang tua juga saya juga agak sensitif, karena saya udah nggak punya ibu kan. Ya maaf Ya nggak apa-apa. Tapi saya juga sependapat sama Anda bahwa Mas Radit bahwa pilihan kita ya jangan keras kepala kita dulu yang ditonjolkan gitu kan. So pasti kita mempelajari apa yang orang tua inginkan dulu untuk kita. So pasti kan orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya, untuk kita kan. Tapi karena kita ada nampak ego kita tinggi, sedemikian rupa juga kita bakal menekan ego kita tersebut untuk menghargai apa pilihan orang tua untuk kita yang terbaik. Tetap nomor satu itu adalah apa yang orang tua lakukan kepada kita, itu kita tidak bisa membalas itu 100%. Iya, betul. Balasan kita mungkin selama dari kita kecil sampai dari kita mampu sampai mereka akhir hayat mereka tuh. Iya. Mungkin boleh dikatakan 10% itu syukur-syukur loh. Benar, serius. 10% itu syukur-syukur. 90% itu sulit. mungkin sulit Iya. ya. Oke, kita keluar dari zona itu. Sekarang kita masuk ke zona berikutnya. Kita membahas tentang profesi yang sedang Mas Radit jalani, yaitu sebagai penyiar radio. Iya. Oh, udah selesai, udahan. Udah. Oh, udahan. Ya. Jadi mungkin sekarang akan selanjutnya mungkin ada radio selanjutnya lagi. Oh, gitu. Jadi sekarang apa nih kesibukan untuk Mas Radit selain sebagai mahasiswa, sebagai aktivis? Nah, sekarang mungkin di ranah pembicara ataukah kan sudah tidak di radio lagi ya? gitu. Kalau sekarang saya MC masih. Oh, membawa acara masih. Ya, mungkin karena ya keterbatasan Event. Wah, kondisi aku yang terlalu sekarang ini sakit. ya kan, Ah. ya situasi yang sekarang gitu kan. Jadi juga ada beberapa kemarin acara yang udah di calling,
Ada yang cancel, ada yang ditunda, bahkan ada yang sampai tidak terselenggara gitu. Yang saya lakukan sekarang mungkin saya lebih ke freelance ya. Saya mempelajari apapun. Freelance. Saya sebagai fotografer bisa, videografer bisa, desain grafis bisa, Aduh, public speaker bisa ya, iya, biarpun itu 4. tadi MC atau segala macamnya. Apa lagi ya? Suami bisa belum? suami. Hah, suami. Bisa tapi saya belum siap. Oh, gitu. Bisa tapi saya belum siap. Terus Yang kelima? yang apapun ya. Apapun yang saya Berarti saya bisa entertain. entertain. Beliau adalah seorang entertain. Bahkan saya juga bisa sebagai Entrepreneur juga. Amin. Sedang saya Amin. pelajari. Saya bisa sebagai ini juga apa sih, operator teknisi sound system seperti itu. Oh gitu, teknisi sound system. Iya. Soundman. Oke. Orang-orang di bawah naungan entertain itu memang luar biasa dan pengaruhnya besar. Apa yang dilakukan, apa yang diucapkan. Nah, ini, Mas Radit, pernah enggak gimana sih susah senangnya menjadi orang entertain? Apakah pernah di cap ini, cap itu, si Radit mah gini, si Radit yang itu gitu. Nah, pernah nggak sih mungkin dalam perjalanan selama ini yang Mas Radit rasakan, pernah nggak kayak gitu? Kalau susah senangnya sih saya bilang yang mungkin kayak tadi lah ya, cemoohan. Iya. Ya pasti ada lah. Pasti ada, tapi saya bilang satu ke diri saya, ya kita tidak bisa mendirect orang untuk sama seperti pikiran kita. Mereka juga punya pikiran masing-masing. Karena kita dinilai, kalau saya pribadi, saya hanya menilai saya sebagai 40%, 60% yang orang lain menilai saya. Saya hanya bisa mengetahui 60% itu apabila ada orang yang mengkritik. Nah itu kalau saya. Jadi 40% benar menurut saya, belum tentu benar menurut orang. Tapi sorry nih dipotong, pernah down nggak sampai kena kata-katain orang kayak gini, pernah sampai down banget, ya ampun kok mereka kok gini amat sih sama saya, padahal saya belum jadi apa-apa gitu, tapi mereka udah hujat sana sini, hujatan segala macam gitu. Kalau down saya tidak pernah, dan tidak akan dan tidak mau. Iya, jadi kalau sampai saat ini alhamdulillah masih belum. Tapi saya mintanya sih tidak. Mintanya tidak, ya betul. Tapi sampai saat ini saya pikir ketika ada yang seperti itu saya akan ambil penilaiannya. Tapi kata-kata yang menurut saya itu akan menjatuhkan saya akan masuk, ibaratnya kalau pepatah Melayu itu masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Yang nyangkut itu yang baik aja. Gitu. Jadi Mas Radit menghadapinya dengan slow, gimana? Triknya, trik menghadapi netizen bermuka dua itu, bermulut bacot itu bagaimana? Ya, kalau saya pribadi adalah hidup saya yang jalani, hidup kamu silahkan kamu urus sendiri. Kamu aku. Tapi kalau kita bisa. Kalau kita mau, tapi kalau kita mau, ayo. Gitu. Saya lebih suka. Saya lebih suka kita belajar bersama daripada kita saling menjatuhkan, tidak menjatuhkan satu sama lain tapi tidak tahu. Kalau ibaratnya tidak dalam satu lingkup. Kalau misalnya kita berdua, saya menjelaskan, saya mengutarakan bagus ini, yang negatifnya dari bagusnya saya utarakan terus sekarang. Itu kan karena tatapan gini mungkin bagus bisa emosi kan ke saya. Ya. Tapi begitu keluar dari meja ini urusan selesai. Udah bubar. Tapi itu jadi pembelajaran kan? Iya sih. Nah, ketimbang saya ngomong di belakang tentang bagus tuh gini, nanti itu jadi omongan. Ya udah, dosa jari ya larinya. Bagus penasaran tentang pengalaman Mas Radit menjadi pembawa acara atau jadi MC. Boleh dong diceritain mungkin sejak kapan Mas Radit udah bisa membawa acara, sampai dari acara yang kecil, acara yang perjalanan lah. Ya, rekam jejaknya Mas Radit ini kan bisa dibilang sampai ke Mars sana, Mars. Oke, bagaimana Mas Radit ceritain? Saya mulai naik panggung itu kelas 3 SD. Naik panggung. Iya, naik panggung. Iya. Naik panggung kelas 3 SD, dalam artian naik panggung itu perform. Yes. Tapi pada saat itu saya hanya sebagai pengisi acara. Oh. Yang itu sifatnya grup.
Oh, Grup. ngeband. Bukan. Boyband. Karena basicnya saya Boyband. ada bukan. Ya mungkin pernah jadi penari juga Penari. waktu kelas 3 SD, pernah Dari tiang. ya, Yang di belakang. Kamu terlalu nyaring. belum jadi itu. Ah. Terus saya juga pernah menjadi ya pemain Jadi teater. kru. Oh, pemain teater. Pemain Jadi saya teater. mengasah semuanya dengan teater. Ketertarikan saya pada teater, saya diarahkan karena orang tua ngelihat kemampuan berbicara saya mungkin, jadi orang tua mengarahkan, mau nggak nyobain? Tapi orang tua saya selalu bilang kayak gini, segala sesuatu coba dulu baru putuskan. Yang saya bilang tadi, Iya, nah itu iya. saya ditanamkan Asing, dari asing. orang tua saya. Jadi coba dulu baru putuskan. Jangan belum apa-apa udah diputuskan. Belum coba udah tidak. Tapi belum coba iya dulu. Iya saya coba. Begitu udah di depan mungkin tidak sama dengan yang kita harapkan atau tidak bisa. Bukan tidak bisa. Tapi belum bisa, belum mampu, ya udah. Baru katakan belum sekarang, tapi jangan tidak. Nah, jadi waktu kelas 3 SD saya udah mulai kayak main teater, selanjutnya udah sering ikut lomba juga. Lomba. Saya pernah juga ikut lomba apa tuh MIPA gitu ya. Apa sih yang tes apa? MIPA. Apa? MIPA. Ya, kayak gitu. Apa? Olimpiade MIPA. Olimpiade Ah, ya kayak MIPA. gitu. Jadi pernah, tapi saya memang bukan orang di situ. Anak IPA. Enggak, saya bukan anak IPA. Bahkan sejujurnya IPS ini adalah salah satu pelajaran yang paling tidak saya sukai di SD. Sekolah menengah atas, SMA-nya? Saya SMK, SMK. Iya. Jurusan TKJ, TKJ itu apa? Teknik Komputer Jaringan. Teknik komputer jaringan. Jadi TKJ. kalau saya tuh pernah bilang kayak gini, minat saya seni, Mhm. sekolah saya SMK saya, TKJ, TKJ, teknik ya. kuliah saya Guru. Jadi semuanya Perpaduan yang Iya. sangat Tidak nyambung. tidak nyambung. iya, jadi Tapi memang hasilnya wow. iya, makanya tadi di awal saya selalu bilang saya selalu menarik benang merah. Saya akan selalu mencari hal-hal tertentu yang dapat menggabungkan tujuan saya. Iya, tujuan saya dari A ke B. Iya. Tapi di tengah-tengah ini kan mungkin ada yang agak belok sedikit. Iya. Kemana-mana. Tapi saya akan mencoba untuk mencarikan jalannya untuk bersatu. Jadi ya teman-teman TikTok tuh ya agak ribet sebenarnya kehidupan Mas Radit, tapi ini mudah sebenarnya, itu jalannya itu lurus. Tapi Mas Radit ini kan dari 3 cabang nih mau ke satu tuh, beliau nih cari jalan tikus gitu. Iya. Tepatnya tuh ada gitu. Maka beliau bilang tadi benang merah. Ternyata itu jalan tikus. Biar cepat dapat ke situ tuh, aku tuh target aku itu tuh. Nah, yang itu harus dapat kayak gitu. Itu sebenarnya dari kita sebenarnya ya, kalau orang-orang yang berpikir bahwa lah hidupmu ribut amat sih, sebenarnya enggak. Sebenarnya Iya. kehidupannya Mas Radit tuh enggak ribet. Ribet Sebenarnya itu dari pikiran dari kita pikiran kita sendiri kayak gitu. Terkadang juga saya juga kayak gitu. Suka meribetkan dan mendramatisasikan semua masalah. sendiri. Saya juga seperti itu. Tapi orang lain tidak tahu. Setelah lomba-lomba itu kemudian menang Ompi apa? Olimpiade MIPA-nya saya tidak dapat nomor. enggak Tidak dapat nomor, Ya. tapi begitu saya masuk di bidang seninya, puisi sampai saya juara 1 di kabupaten, dilanjutkan lomba bercerita, Lomba bercerita. tingkat nomor 1 dapat nomor harapan 1 lah ya, seprovinsi. Seprovinsi. Nah, alhamdulillah waktu pencapaian tertinggi 2015 itu waktu SMK ngikut satu kumpulan teater, jadi mewakili Kalimantan Barat. Waktu itu FLS 2N yang diadain di Palembang Dan tidak dapat nomor. tidak dapat nomor, Tapi pencapaian tertinggi udah pencapaian mewakili. tertinggi udah mewakili Kalimantan provinsi Barat. Kalimantan Barat. Dan itu adalah sesuatu yang sangat sesuatu menurut saya gitu Dan di kan. situ peran saya adalah sebagai peran orang sakit. Peran orang sakit. Saya sehat harus memerankan yang sakit itu. Nah, jadi saya harus sakit biar terlihat sakit. Oh gitu. Tapi tidak mesti juga. Kan namanya juga teater Mm-mm. Mas, kan. Inspirasi. Setelah Anjir. rekam jejaknya yang begitu, prestasi yang begitu banyak, akhirnya bisa menjadi seorang pembawa acara, itu bagaimana ceritanya? Nah, kalau bawa acara itu ibaratnya seling-selingan. Selingan. Waktu sekolah selingan. Jadi ketika ada acara, bawa jadi MC ya. Jadi setiap ada acara event sekolah,
saya tuh selalu dinobatkan sebagai ketua. Dinobatkan. Sebagai ketua. Hmm. Jadi waktu kalau di sekolah kan belum ada tuh kayak misalnya ada panitia acaranya apa Oh segala iya, macam belum lah ada. ya. Jadi Kita ada ketua, yang ketua nih yang punya konsep kadang. Bisa juga yang ketua ini kerjasama dengan guru untuk merancang satu acara. Tapi kalau saya itu juga koordinasi dengan guru. Jadi begitu udah pada puncak acaranya, kadang-kadang tuh kalau bahasa Pontianak entah mungkin tidak semuanya. Kalau bahasa kami tuh bilangnya dukun terjun. Dukun terjun pada saat itu dibutuhkan, pada saat itu juga jadi. Dukun terjun. Ada ribut dari berangkut. Jadi pada saat dibutuhkan, misalnya gini, oke dari MC nih, udah jadi MC. Ya udah. Berarti suka main yang dadak-dadakan gitu ya? Dadakan. Oh, dadak-dadakan suka gitu. Hah, jarang-jarang loh orang yang bisa dadak-dadakan gitu langsung jadi A, jadi B. Itulah namanya ambivert, bermuka dua. Oke.